You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman sekalian, selamat pagi. Senang bisa ketemu lagi melalui Google Meet ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, berasa di Singaraja nih ya. Jadi senang bisa ketemu lagi. Dan saya coba present screen ya. Jadi saya siapkan slide buat pertemuan kita hari ini. Silakan teman-teman boleh pin nama saya yang satu lagi, itu slide-nya di situ ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang COVID will not be killing discipleship. Entah dari manalah kalian dapat foto saya yang ganteng ini ya. Jadi saya aja pangling waktu lihat pertama kali itu siapa gitu ya. Tapi kesempatan belajar untuk melihat lagi, ya saya pernah lebih gemuk apa lebih kurus ini ya. Oke. Nah, saya ingin mengajak kita belajar dua hal pagi ini. Jadi tetap ya, kita nggak bisa langsung hanya belajar bagaimana penerapannya dalam situasi COVID seperti ini. Tapi saya ingin kita disegarkan lagi tentang pemuridan itu sendiri. Kenapa? Karena saya melihat begini teman-teman ya, mau kita sedang COVID, tidak sedang COVID, kita bisa ketemunya offline atau onsite gitu ya, maupun kita ketemunya online begini, ada beberapa prinsip bagi saya yang tidak berubah. Jadi kalau kita mau memikirkan prinsip-prinsip pelayanan dalam situasi seperti ini, saya pikir kita harus mulai dari pemahaman apa sih yang menjadi prinsip dasar pemuridan ya. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Bisa tolong bacakan buat saya, minta tolong Noel kali ya. Noel bisa open mic, jadi tolong bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Silakan. Oke. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin.
Dan Kenyong, terima kasih. Ya, teman-teman, kita mau lihat sama-sama. Saya coba angkat yang pertama adalah tentang pentingnya pemuridan, ya. Di dalam situasi dan kondisi, secara khusus kalau kita bicara saat ini ya, dunia yang sangat-sangat cepat berubah. We live in a vast changing world. Dan mungkin pertanyaannya begini ya, teman-teman. Sejauh mana kondisi zaman kita ini saat ini mempengaruhi kita? Nah, saya melihat justru di tengah-tengah krisis yang terjadi di setiap zaman, di setiap generasi, kita mau melihat apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kalau kita lihat dunia kita sekarang, mau lagi COVID kayak mau lagi nggak COVID, tapi ada beberapa nilai-nilai yang bagi saya sedang begitu kuat menjadi hal yang masuk ke dalam pikiran termasuk orang-orang kita layani, yaitu mahasiswa, bahkan mungkin buat kita juga pelayan-pelayan di dalam pelayanan ini, ya. Jadi nilai-nilai seperti sekularisme, memisahkan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, begitu ya, melihat kayak ada pemisahan seolah-olah dalam dunia ini negara itu bicara yang umum, lalu agama dan seterusnya. Ini diskusinya bisa panjang begitu ya. Belum lagi nilai-nilai pragmatis, di mana orang hanya berpikir saya dapat apa. Bukannya berpikir prosesnya, tapi sangat pragmatis, maunya cepat ya. Mentalitas empang, maunya enak dan gampang. Belum lagi konsumerisme, kayaknya belanja jadi gampang sekali, dia hanya sejauh klik gitu ya. Di HP masing-masing bisa belanja apa saja, tergantung punya duit apa kagak gitu ya. Belum lagi hedonisme, bahwa yang paling penting adalah senang, bahagia. Jadi kalimat-kalimat seperti jangan lupa bahagia, tetap bahagia. It's good thing. Tapi jangan-jangan banyak orang bahagia justru di dalam ketidaktaatan. Jangan lupa bahagia, pacarnya nggak seiman. Apa? Jangan lupa bahagia dari mana begitu ya. Jadi kadang-kadang bagi saya dunia menawarkan banyak konsep-konsep yang sangat menarik sebenarnya. Belum lagi materialisme, di mana kita merasa saya berharga kalau saya punya sesuatu secara materi, barangkah, uangkah, sehingga bahkan punya orang pun kita bilang punya kita begitu ya. Dan ini jadi realita yang mengerikan dalam kehidupan. Di tengah-tengah juga ini sedang masuk masa yang namanya postmodern, post-truth gitu ya, di mana fakta menjadi kurang relevan lagi. Ya, saya pikir setiap zaman punya penekanan yang berlebihan. Mungkin masa modern sangat fokus berlebihan kepada fakta, tapi melupakan emosi. Nah, sekarang jadi kayak kebalik begitu ya. Feeling is everything. Yang penting lu seneng, yang penting lu suka, lu bahagia. Mau itu benar apa tidak itu nomor 2. Fakta itu nomor 2 begitu ya. Sehingga sadar atau tidak, kita harus menghayati kita sedang hidup di dalam dunia dengan krisis yang seperti ini. Nah, ini ada satu bagan untuk melihat misalnya tentang world view ya. Jadi sebenarnya kan kita jangan berpikir kita hidup itu cuma orang punya pemikiran sama kayak kita. Tiap orang punya pemikirannya masing-masing. Teman-teman bisa lihat world view-nya gitu ya. Kalau misalnya dia percaya Allah ada. Nah, kalau God exists, yes. Nah, itu bisa digedein ya di screen. Kalau God exists, maka pertanyaannya, apakah more than one God exists? Kalau dia bilang iya, lebih dari satu Allah, berarti dia politeis. Dia udah berhenti di situ tuh ya. Nah, itu orang yang politeis. Kalau dia bilang more than one God exists, no, cuma satu. Oke, tanya lagi nih. Apakah Allah yang eksis itu mengontrol segala sesuatu? Kalau dia bilang tidak, oh Allah tidak mengontrol. Berarti Allahnya cuma mencipta tapi tidak berkuasa. Nah, itu berarti dia punya pemahaman deisme, ya. Tapi kalau dia bilang yes, begitu ya, nanti ditanya terus tuh. Ya, menarik sih bagan ini waktu saya lihat pertama kali, iya juga ya. Kita hidup dalam dunia dengan segala krisis seperti ini. Dan mungkin krisis yang besar yang kita hadapi sekarang, termasuk dalam dunia pelayanan kaum intelektual, adalah realita cara pikir, pola pikir, nilai-nilai yang dianut. Jadi orang bisa saja kelihatan Kristen, datang kebaktian, datang ibadah, dari kecil juga Kristen, tapi nilainya bukan Kristen. Saya ketemu tuh beberapa yang seperti itu ya.
Jadi bagi saya memang peperangan kita sekarang peperangan nilai. Tapi yang jelas ada krisis. Nah, menarik teman-teman, krisis ini terjadi sepanjang zaman di setiap generasi. Sehingga saya pikir setiap generasi harusnya bisa benar-benar menangkap apa yang menjadi situasi dan kemudian meresponinya dengan benar. Di masa Timotius melayani di Efesus, itulah latar belakang konteks kitab 2 Timotius. Ya, kalau teman-teman melihat kitab 2 Timotius, pada saat itu Paulus meninggalkan anak rohaninya Timotius melayani di gereja Efesus, sementara Paulus lagi ada di dalam penjara di Roma. Nah, pada saat itu ancaman besar sedang melanda kekristenan provinsi Asia, ya. Waktu itu Asia bukan sekadar nama benua, tetapi Asia adalah provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil atau yang disebut sebagai Asia Minor. Di mana itu? Sekarang itu di daerah Turki, ya. Jadi kalian bisa lihat petanya nih. Paulus di sebelah kiri atas, dia di Roma. Dia tulis surat kepada anak rohaninya Timotius yang ada di Efesus, ya. Kalian bisa lihat itu Efesus di situ, itu termasuk provinsi Asia. Nah, gereja Efesus pada waktu itu yang dilayani Timotius juga gereja yang mengalami krisis. Karena sekali lagi saya harus katakan setiap generasi sebenarnya mengalami krisis dan harus menjawab krisis itu di dalam prinsip-prinsip yang tepat. Nah, ada dua ancaman. Ya, maaf kalau agak kepotong bawahnya ya. Jadi, ada dua ancaman yang sebenarnya menjadi krisis bagi gereja Efesus. Dan sebenarnya ini adalah bagi gereja-gereja di abad pertama pada waktu itu setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, kalau kalian perhatikan ada dua ancaman. Yang pertama, ancaman dari luar. Gereja waktu itu mengalami ancaman dari luar, yang kata kuncinya ancaman dari luar itu adalah penganiayaan. Bahkan kematian, ya. Mereka dibenci, mereka dianiaya oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian kepada Tuhan Yesus Kristus dan para pengikutnya. Dan yang menarik, mereka dibenci bukan karena mereka hidupnya nggak benar. Justru karena hidupnya benar, malah mereka dibenci. Kalau sekarang kan bisa juga ya, kita dibenci karena hidup kita yang nggak benar ya. Kadang-kadang kosan-kosan begitu, kalau anak Kristen satu kosan berisik sampai tengah malam nyanyi-nyanyi begitu ya. Apalagi kalau udah hala kita kumpul, kadang-kadang wah jadi lupa, taunya tetangga kosan marah gitu ya. Nah, ini beda nih. Ini situasinya justru mereka itu hidup kudus, hidup saleh, malah dibenci. Nah, di situasi yang lain, di luar gereja ada ancaman, dari dalam gereja muncul pengajar sesat. Pengajar sesat yang mengajarkan macam-macam. Pada waktu itu salah satunya adalah pemahaman tentang gnostisisme. Gnostis ini dari kata gnosis yang berarti pengetahuan. Jadi mereka menghayati bahwa orang bisa selamat kalau dia punya pengetahuan rahasia. Jadi kayaknya keselamatan itu milik sekelompok elit yang punya pengetahuan rahasia. Dan akhirnya ini ajaran sesat berkembang begitu rupa, memecah belah jemaat kan. Karena ada yang merasa dia kurang spesial, yang satu sangat spesial, dan seterusnya. Nah, di tengah situasi seperti ini, Paulus dan Timotius menghadapi situasi zaman itu. Dan lebih mengerikan lagi, lebih menyedihkan sebenarnya, karena Paulusnya pada waktu itu sekitar tahun 64 Masehi menjelang akhir pemerintahan Nero sang kaisar, Paulus ditangkap dan menjadi penghuni penjara di kota Roma. Teman-teman, ini kondisi krisis abad pertama bagi gereja Efesus dan sebagian besar gereja pada waktu itu. Ancaman dari luar, penganiayaan, ancaman dari dalam, pengajaran sesat, dan ini menggerogoti jemaat. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam krisis seperti ini, nasihat apa yang Paulus sampaikan? Nah, saya pikir kita perlu sekali punya conviction. Kita punya keyakinan. Apa sih yang sebenarnya menjadi strategi untuk menghadapi krisis? Kira-kira begitu ya. Apa yang dinasehatkan firman Tuhan dalam situasi krisis di sepanjang zaman. Kalau kembali bercermin kepada 2 Timotius, bagi saya jawabannya adalah pentingnya pemuridan. Ya, teman-teman, kita tidak sekadar bicara tema hari ini karena COVID ya.
Bukan itu. COVID membuat kita harus berpikir cara-cara baru dalam pemuridan. Tetapi keyakinan dasarnya di tengah krisis yang akan terjadi dari generasi ke generasi dengan segala bentuk tantangannya. Maka saya melihat ini yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Maaf, ini adalah kartun Korea ya. Waktu saya dulu pimpin camp siswa, saya cari gambar. Karena waktu itu kami eksposisi kitab 2 Timotius. Carilah ya, akhirnya ketemunya kartun Korea ya. Jadi maaf, Paulusnya agak sipit, Timotiusnya juga gitu ya. Opa-opa ini ya. Jadi teman-teman, apa yang dinasehatkan? Perhatikan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku? Ini Paulus bilang sama Timotius ya. Di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Teman-teman, bagi saya menarik ya. Paulus lagi di mana? Di dalam penjara. Tetapi dalam benak Paulus ada 4 generasi yang dia lihat. Nah, ini visi ya. Orang yang bisa melihat melampaui situasi dan kondisi. Teman-teman, lihat Paulus bilang ada 4 generasi paling tidak. Pertama Paulus. Lalu yang kedua Timotius dong. Apa yang telah engkau dengar Timotius daripadaku, aku Paulus di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, generasi ketiga. Lalu kemudian nanti orang itu juga cakap untuk mengajar ada orang lain. Wow, dari dalam penjara sudah mau mati ini, tapi dia melihat murid-murid yang akan lahir dari penyerahan dirinya dan juga dari ketekunan kesetiaannya Timotius. Bagi saya ini sangat luar biasa. Pagi ini mungkin kalau kita lihat ya secara jumlah, teman-teman ada 33 orang, tapi dalam mata iman, kacamata iman ini bukan cuma 33 orang, tapi di balik kalian ada sekian murid. Kalian PKK berapa orang nih? 1 orang kali 3 aja AKK-nya. Maka 30-an kali 3 sudah 90. Lalu kalau akak kamu nanti satu waktu Tuhan izinkan juga membagi hidupnya jadi pemimpin kelompok lagi, ada 3 lagi yang dia pimpin. Maka dalam kacamata iman saya juga rindu pagi ini melihat bukan cuma 33 orang ya. Ini visi pemuridan. Kita sedang mengerjakan sesuatu bukan sekedar program PMK, bukan sekadar proyeknya mahasiswa, tetapi kita mengerjakan proyek Allah dalam pemuridan. Karena itu penting sekali pemuridan. Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan. Tidak cukup hanya diketahui sebagai knowledge. Tapi perlu ditransfer. Tentu ada knowledge-nya, tapi juga ada teladan, ada pengalaman iman. Dan ini yang saya mau lihat kata kuncinya sebenarnya interaksi yang utuh. Nah teman-teman, bagi saya ini jadi pergumulan kita ketika saya melihat ayat 10 tadi ya. Perhatikan ayat 10. Paulus bilang begini sama Timotius melalui suratnya, engkau telah mengikuti, lihat ada 7ku, ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan yang menarik apa? Perhatikan 7ku ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir iya ya, ini terjadi bukan dalam khotbah semata. Saya bisa khotbah sama teman-teman, kalian tahu, oh ajarannya Kak Alex seperti apa. Tapi dari mana kamu tahu kesabaran saya? Kasih saya, ketekunan saya, cara hidup saya. Saya pikir butuh relasi yang lebih dalam. Disitulah butuhnya relasi pemuridan. Jadi kehidupan iman itu tidak sekadar ditransfer lewat pengetahuan, tetapi bagaimana interaksi yang utuh itu. Bahkan kalau kita lihat pengalaman Paulus bersama dengan Timotius, dia katakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Dan semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Teman-teman, bagi saya yang menarik dalam bagian ini, krisis kita hadapi dengan apa? Dengan melakukan pemuridan dan memberikan satu teladan. Jadi pemuridan yang utuh, yang membagi hidup. Mungkin kalau saya bilang secara sederhana, ini adalah hidup yang benar. Ya, perlunya orang-orang yang mengerti pemuridan dan kemudian membagikan hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jadi, yang pertama, hidup yang benar. Tapi yang kedua, yang tidak boleh lupa, bagaimana pemuridan dijalankan dengan hidup yang benar. Dan yang kedua, dengan firman yang benar. Bagi saya menarik ya, Paulus menggunakan dulu bahwa hidupnya, begitu ya, apa yang dia sudah lakukan, bagaimana interaksi dia dengan Timotius. Tapi juga dia memberikan yang kedua ini. Pentingnya kitab suci. Inilah yang mendasari pemahaman dan membentuk perilaku. Jadi kalau saya kaitkan, ini biar gampang diingat ya. Pemuridan itu apa? Pertama, hidup benar. Yang kedua, firman yang benar. Ya, kitab suci. Tentunya bukan ajaran sesat ya. Karena juga pengajar sesat itu bilangnya dari Alkitab dasarnya. Padahal mereka memutarbalikannya. Hidup yang benar dan firman yang benar ketika ini menyatu seperti koin yang punya dua sisi. Secara sederhana sebenarnya inilah pemuridan. Ngapain sih kita pemuridan? Ngapain sih kita kelompok kecil? Ngapain sih kita KTB? Ya kita sedang membagikan firman yang benar. Dan kita sedang berjuang bersama menjalani hidup yang benar. Jadi secara sederhana pemuridan itu kuncinya menghadapi krisis. Pelihara hidupmu baik-baik. Hidup dengan benar. Hiduplah berjuang memuridkan. Dan dalami firman sungguh-sungguh. Karena itulah yang mendasari pemahaman, membentuk perilaku. Itu yang kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan cuma punya firman, tidak punya hidupnya. Nanti jadi Farisi. Tahu banyak, tidak punya kehidupan yang benar. Jangan cuma punya hidup yang benar atau hidup yang baik lah ya kalau saya pakai istilah itu. Tapi nggak punya isi, nggak ada pemahaman apa yang mau disampaikan. Dan ingat, bukan teladanmu yang sebenarnya mengubahkan orang. Saya akan akhirnya melihat begini. Ketika firman diberitakan, ada teladan yang benar. Maka sebenarnya teladan yang benar ini akan meneguhkan firman. Kuncinya bagi saya tetap firman Tuhan. Ya, iman bertumbuh dalam pendengaran akan firman Tuhan. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita melayani orang muda, mahasiswa. Kita rindu mereka hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Apa yang kita bagikan? Firman Tuhan. Ini ingat ya ayat ini. Mahasiswa, orang muda, mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. D.L. Moody mengatakan kalimat ini. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Dan Alkitab itu diberikan bukan untuk menambah pengetahuan semata, ya. The Bible was not given for our information, but for our transformation. Kitab suci, Alkitab, tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan kita, tetapi mengubah kehidupan kita. Jadi saya makin sadar gitu ya pentingnya. Dua hal ini kayaknya muncul berdampingan jadi menarik ya. Hidupnya benar, firmannya dasarnya juga benar. Ya itulah pemuridan ya. Nah kalimat John Stott dalam bahasa Inggris dia katakan, kita harus mengizinkan firman Tuhan untuk menantang kita. To confront us. Mengusik ya. To disturb our security. Mengusik kenyamanan kita. Untuk undermine our complacency and to overthrow our patterns of thought and behavior ya, mengubahkan pola pikir kita maupun perilaku kita yang salah. Nah, waktu saya membaca satu tulisan John Stott lagi, bagi saya menarik, dia melihat bahwa dasar dan akar semua ini adalah firman Tuhan. Ada 3 hal yang dia lihat ya, dalam satu tulisannya dia tulis begini. Worship, faith, and obedience. Dia katakan, in the Bible, God gives us revelation of Himself. Jadi Allah kasih revelation which lead us to worship. Tuhan memberikan apa lagi? Promises of salvation. Itu menstimulasi iman kita. Jadi worship, iman. Dan Tuhan juga kasih perintah and commandments expressing His will, which demands our obedience. Jadi Tuhan kasih wahyu, penyataan supaya kita menyembah Dia. Tuhan kasih janji-janji keselamatan yang membuat kita bisa beriman atau berserah dalam iman kepadanya. Tuhan kasih kita perintah yang membuat kita juga harusnya taat.
This is the meaning of Christian discipleship. Nah, sumbernya dari mana? It's three essential ingredients. We are worship, faith, and obedience. And all three are called forth by the word of God. Ketiga-tiganya ini bersumber, berakar dari firman. Jadi kalau kita mau kehidupan pemuridan yang terus menyembah Allah, terus bisa di dalam iman, lalu kemudian terus taat, ajarkan firman Tuhan. Jangan yang lain, kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi menghadapi krisis di setiap zaman, saya melihat kunci pemuridan ini jadi menarik. Di dalam Alkitab ada banyak gambaran pemuridan. Ada gambar guru sama murid, ada gambar gembala dan domba. Tapi saya ingin memperkenalkan gambaran yang saya lagi nikmati teman-teman ya, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Itulah gambaran orang tua. Kepada jemaat di Tesalonika, Paulus bilang begini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Paulus gak pernah jadi perempuan kan? Iya kan? Dia bukan transgender ya. Tapi dia pakai gambaran perempuan. Kalau nanti lihat kitab Galatia, malah dia pakai gambaran seperti seorang yang sakit bersalin. Wih, emangnya dia pernah sakit bersalin ya? Tapi dia mau mengatakan segitu luar biasanya perjuanganku untuk kalian jemaat Galatia. Seperti ibu yang sakit bersalin. Itu kalau orang sakit bersalin itu kan pertaruhan nyawa ya. Nah ini gambaran-gambaran yang jarang kita angkat. Kan kita biasanya PKK, AKK, PKTB, AKTB. Gambarannya aku guru, kamu murid gitu ya. Aku gembala, kamu domba begitu ya. Tapi gambaran ini jadi lebih organik bagi saya ya. Relasional sekali. Ibu dan anak. Dan ayat selanjutnya, kalau teman-teman nanti lihat lagi, dikatakan ayat 11-nya, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Kalau ibu tadi sisi kelembutannya ya. Tetapi Bapa telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Kenapa bagi saya ini penting? Teman-teman, saya makin menyadari situasi COVID ini tidak ada dari kita yang sudah expert. Ada emang yang expert COVID, udah pernah ngalamin dulu kak. Saya waktu 1000 tahun lalu saya juga hidup, siapa kamu gitu ya. Sehingga saya melihat, kalau kita bicara pelayanan, pergumulan, kehidupan, saya ingin kita jadi bapak dan ibu. Nah, saya kasih contoh ya. Ada satu waktu teman kami, seorang staff, dia anaknya lahir. Dan waktu anaknya lahir itu ternyata dia prematur. Jadi kalau prematur 7 bulan itu biasanya dianggap lebih aman. Nah, teman saya ini anaknya prematur 8 bulan. Kenapa? 8 bulan itu unik ya. Ada beberapa bagian-bagian tubuh yang belum sempurna biasanya. Malah kalau 7 bulan lebih sempurna, kira-kira gitu ya. Nah, jadi anaknya ketika lahir, dia di rongga atas mulutnya itu ya, langit-langit mulutnya itu nggak nutup. Nggak rapat nutupnya. Jadi karena nggak rapat nutupnya itu, akhirnya kalau minum susu itu keluar lagi lewat hidung gitu ya, karena rongga langit-langitnya nggak ada gitu, nggak ketutup rapat, ada tapi nggak ketutup rapat. Jadi waktu itu agak sedih juga gitu ya, karena situasinya seperti itu. Lalu dokter kemudian ini baru lahir habis disusui segala macam kok kesedak terus dan segala macam. Akhirnya dokter kasih nasihat begini, kita coba ya Pak, kita coba dalam 3 bulan ini. Kalau 3 bulan ini tidak nutup, maka maaf, kita harus operasi. Dan waktu itu waktu yang dengar juga sedih banget ya. Anak masih kecil baru lahir, operasi. Kata dokter nanti kita ambil misalnya dari daging di mana gitu ya, kita tutuplah atasnya itu. Tapi kita masih berharap kalau dia tumbuh normal, dia bisa menyusu dengan baik, maka harusnya itu secara teori akan nutup sendiri ya. Teman-teman tahu apa yang terjadi?
Dalam 3 bulan itu, teman saya dan dia teman saya yang laki-laki, staff, lalu kemudian istrinya, mereka tuh berjuang habis-habisan supaya anaknya bisa minum susu. Caranya macam-macam, teman-teman ya, karena itu biasanya akan kalau dia isep langit-langit nanti keluar gitu sampai dibalik lah, dicari posisinya, dibolak-balik segala macam. Pokoknya mereka sangat berjuang supaya anaknya tidak perlu dioperasi karena masih kecil. Jadi kadang-kadang menyusunya model balik begini, ditaruhlah sebagai segala macam cara dicoba sampai menemukan posisi yang tepat. Dan itu perjuangan banget buat istrinya maupun teman saya juga yang harus nolong gitu ya, angkat balik sini balik sana gimana supaya susunya nggak keluar dan segala macam. Lalu saya mikir-mikir, kenapa mereka berani dan apa bukan berani ya, berjuang melakukan itu? Karena mereka bapak dan ibu. Wah, mereka bapak dan ibu. Berjuang begitu rupa dan akhirnya Tuhan jawab doa. 3 bulan kemudian itu nutup, teman-teman ya. Karena akhirnya bayinya bertumbuh, bisa minum susu dengan cara dibolak-balik begitu ya. Dan akhirnya nutup dan itu tidak perlu dioperasi dan sampai hari ini bertumbuh normal. Sekarang udah masuk SD gitu ya. Anak staff ini. Teman-teman, saya ingin kasih gambarannya begini. Kalau COVID ini mematikan discipleship, bayangkan kamu ayah dan ibu. Kamu ayah dan ibu yang akan berjuang mati-matian supaya anakmu tidak mati. Supaya anakmu bertumbuh. Supaya dia bisa dapat asupan yang cukup. Susu dia butuhkan kalau kita bicara anak bayi tadi ya. Kita tadi udah belajar firman yang dia butuhkan. Gimana caranya kita bagiin firman? Gimana? Maksud saya begini loh, abang, Kak Alex bisa kasih banyak tips. Lakukan ini, lakukan ini. Tapi kalau kamu tidak punya hati seperti bapak dan ibu yang akan melakukan apapun supaya anak saya ini bertumbuh, kadang-kadang tips and trick kamu belajar 10 metode pun nggak akan pernah dipakai. Kenapa? Hatinya nggak ada di situ kok. Hatinya adalah hati gini, oh iya kau kontak-kontak nggak mau kau ya, ya sudahlah ya, nah, cukup kasih karuniaku. Kadang-kadang kita jadi orang-orang yang merasa sudahlah. Akhirnya makanya saya bilang gambaran ini bagi saya belakangan sangat menguat ketika COVID terjadi. Paulus begitu rupa kepada jemaat Tesalonika dan pengalaman hidup teman saya ini yang saya ceritakan tadi membuat saya jadi menyadari. Makanya kalau kalian lihat ya, pernah kan jadi pernah lihat mama-mama ya, nanti satu waktu beberapa jadi mama-mama begitu. Itu demi anak makan, itu mamanya berjuang loh. Kadang-kadang ada mama-mama helikopter. Ayo, mama helikopter yang ayo buka mulut gitu ya. Kadang-kadang itu cara yang mempermalukan diri tapi supaya anaknya makan begitu ya. Dan itu dia nggak merasa malu. Kenapa? Yang penting anakku makan. Ada yang berpikir gitu ya. Ini mulai banyak lah pertanyaan. Terus gimana bang kalau dia nggak begini? Kalau kita sudah kontak dia nggak respon. Ya datangi kosannya. Ih malu kali kok aku ke kosan dia misalnya ya. Kalau sebelum COVID. Jadi ternyata banyak kali saya pikir masalah pemuridan kita di masalah kita nggak tahu kita siapa, ini siapa yang kita bimbing. Kalau kita taruh mereka di hati kita, di dalam kehidupan kita, akhirnya kita bisa melihat perubahan. Kenapa? Karena kita pun akan berjuang dan orang pun akan merasa diperjuangkan. Gimana kalau ternyata dia tetap nggak respon ya? Tentu ada batasnya ya, karena kan kita juga bukan Tuhan. Dalam pengertian saya adalah pertanyaannya begini. Kita udah sungguh-sungguh nggak berjuang. Jadi jangan dulu bilang, tapi dia nggak respon. Pertanyaannya itu dulu. Kita sudah sungguh-sungguh berjuang nggak? Seperti ibu dan bapak buat anak-anak ini. Membagi hidup dengan mereka. Nah, saya bersyukur waktu membaca buku Passion Generation yang kita terjemahin dari seorang bernama Grant Skeldon. Ini pendeta milenial. Ya, itu dia makanya tatoan gitu ya. Agak susah ini kualifikasi masuk staf perkantas sudah tatoan begini ya. Tapi bagi saya menarik dia melayani generasinya dan dia mencoba memberikan pemahaman bahwa sebenarnya penting sekali pemuridan yang utuh. Saya dapat dari buku ini gitu ya. Kalian bisa cari ini terjemahan kita dalam bahasa Indonesia. Sudah ada Google Play Store, bisa dicari gitu ya. Saya nggak lagi jualan ya, tutup harganya itu ya. Tapi dalam buku ini saya jadi belajar tentang pentingnya pemahaman yang utuh tentang pemuridan. Apa yang saya maksud? Saya senang dengan tabel yang dia buat ini atau gambar yang dia buat ini ya.
Dia mencoba melihat bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi selama ini. Dia memang konteksnya gereja. Ya, dia memang konteksnya gereja. Nah, dia bilang biasanya kalau kita perhatikan yang terjadi itu di gereja ada semua hal ini. Mentorship. Mentorship itu come and meet with me. Jujur aja waktu saya refleksikan, jangan-jangan kelompok kecil kita tuh agak mentorship ya. Ayo, seminggu sekali datang. Kayak les MHB aja ya. Kau datang, baca MHB, kita jawab pertanyaan, pulang. Terus seminggu aja kita nggak ada hubungan gitu ya. Lalu nanti datang lagi kau minggu depan. Jadi, come and meet with me. Saya nggak katakan mentorship salah ya. Silakan lakukan mentorship juga, karena mungkin itu bagian yang kamu dan saya bisa lakukan. Dan acara-acara gereja, persekutuan, itu dia bilangnya most church events itu come and listen to me. Ayo datang, dengerin saya. Ya, datang dengerin saya. Penting nggak? Ya penting juga, bagus juga kan, ada ibadah, ada datang dengerin, kita dengar pembicara yang bagus, yang baik, eksposisi yang bagus. Tapi dia mau mengingatkan bahwa ternyata, makanya saya bilang gini, ini gambaran yang lebih utuh. Discipleship yang Yesus gambarkan adalah come and follow me. Kebayang nggak tuh? Come and follow me. Dan jujurly speaking, kalau kita mau jujur-jujuran, memang ini yang sulit. Karena kita kan nggak satu kosan sama AKK kita nggak tiap hari sama dia. Jadi memang jujur aja, kita lebih banyak mirip seperti mentorship. Tapi sekali lagi, tiga-tiganya kita butuhkan untuk membangun generasi ini. Dan justru bagi saya, kita harus pastikan bahwa terjadi discipleship. Nah, ini yang saya coba berpikir gitu ya. Jangan-jangan kita lemah karena memang juga, pertama tadi ya, nggak punya hati seperti ayah dan ibu. Lalu kemudian discipleship itu benar-benar, ayo ikut aku begitu ya. Dalam pengertian saya membagi hidup dengan kamu. Karena itu di tengah corona seperti ini nih ya, abang masuk ke coronanya lah. Apa yang terjadi? Sebenarnya banyak persekutuan sudah melakukan ibadah online. Tapi jangan lupa, ibadah online itu come and listen to me. Kita bisa lihat, 100 loh yang datang, kita bikin ibadah. Biasa aja nggak sampai 100. Kali ini ya, bikin ibadah online 100-an yang datang. Dari luar-luar kota pun datang. Saya pikir, ya kita bersyukur ya. Tapi jangan bangga hanya sampai di situ. Ya, terjadi nggak discipleship? Terjadi nggak? Poin saya adalah kelompok-kelompok yang terus berjalan, yang kita perjuangkan. Nah, corona ini memang sudah jadi masalah ya, masalah yang luar biasa. Awalnya cuma masalah kesehatan, sekarang jadi masalah ekonomi, jadi masalah pendidikan, jadi masalah ibadah, religi gitu ya. Bahkan masalah politik, minta ganti pemerintahan lah gitu ya. Dan justru pertanyaannya, ini krisis yang lagi kita hadapi, bagaimana upaya supaya firman Tuhan, pemuridan terus berlangsung. Nah, saya coba lihat yang paling tradisional deh. Jangan bilang teknologi-teknologi dulu ya. Saya kagum sama Paulus. Karena bayangkan, waktu dia tulis beberapa suratnya, termasuk surat 2 Timotius, dia lagi dalam penjara, teman-teman. Hebat ya. Dari dalam penjara masih mikir gimana anak rohaniku bertumbuh begitu ya. Apa yang dia lakukan, dia tulis surat. Dan ingat pada waktu itu nggak seperti kita gampang nulis surat, gampang dapat kertasnya, gampang dapat pulpennya. Itu teknologi baru pada waktu itu ya. Di masa itu memang ada perkamen gitu ya, ada gulungan kitab. Jadi saya bisa membayangkan ya, Paulus tuh berjuang loh, berusaha entah gimana lah dia bilang tolong belikan ini kali ya, perkamen dan segala macam. Dan saya jadi coba berpikir gitu ya, mungkin kalau dia bisa tulis banyak surat, dia tulis terus itu loh, lihat aja. Luar biasa dia nulis-nulis banyak surat ya. Sepertiga isi perjanjian baru itu suratnya Paulus loh teman-teman. Saya lagi mikir kalau Paulus hidup sekarang, mungkin aktif dia ya di IG, update status, IG story, di WA status. Mungkin dia tulis juga di di Facebook gitu ya. Untuk jemaat yang tua-tua, buat yang muda-muda dia main di Instagram begitu ya. Mungkin buat yang lain yang suka Twitter kayak Ardika, dia mainnya di Twitter begitu ya. Ini Paulus ada di mana-mana. Paling tidak dia pakai media pada zamannya. Dalam tradisi, Paulus katanya dibelenggu.
Jadi dia di penjaranya itu dibelenggu. Jadi ada rantai. Memang dipakai kata rantai belenggu itu, yang ada yang mengatakan Paulus itu diikatnya ke 4 orang prajurit setiap 6 jam berganti. Ini kalau benar seperti itu, bayangkan ya, setiap 6 jam berganti dia diikat ke siapa? Penting banget rupanya tawanan satu ini ya, sampai diikat begitu rupa ya. Tapi ketika saya baca kalimat yang menarik, Paulus kaitkan dengan keterikatan dia. Paulus cuma ada di penjara Roma, di bawah tanah, dingin dan gelap, nggak bisa kemana-mana, dirantai pula. Tapi lihat kalimatnya, 2 Timotius. Dia bilang, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Siapa yang bisa belenggu firman Tuhan? Bukan orang-orang yang menentang firman. Yang bisa membelenggu adalah kau dan saya, yang tidak mau bicara, yang tidak berjuang, tidak cari cara, tidak benar-benar sungguh-sungguh berkata, Tuhan tolong saya ingin membagikan firman ini. Dari dalam penjara Paulus tulis beberapa surat. Makanya dikenal sebagai surat penjara itu Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Tidak ada yang bisa membatasi dia untuk menulis surat. Unik juga, kemarin saya dapat pertanyaan dalam satu diskusi juga tentang penerimaan mahasiswa baru online. Terus kemudian mereka bilang, abang bagaimana? Kita mesti bentuk kelompok kecil, padahal kita nggak pernah ketemu anaknya. Saya bilang, wih, persis sama kayak Paulus. Waktu Paulus tulis kitab Roma, dia belum pernah ke Roma. Waktu Paulus tulis kitab Kolose, dia belum pernah ke Kolose. Yang merintis jemaat Kolose bukan Paulus, Epafras yang merintis. Tapi bagi saya menarik ini ya. Terus kalau kita belum pernah kenal anaknya, terus selalu alasannya itu, kalau nggak ketemu langsung bang susah. Paulus tuh nggak ketemu langsung, di penjara dia. Tapi hatinya ada bagi jemaat, doanya ada bagi mereka, karena itu usaha-usahanya jelas. Tapi kalau nggak ada di hati, nggak pernah didoain, ya jangan bicara usaha lah ya. Makanya kalimat kunci ini ya. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya, kecuali oleh pemberitanya. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Jadi pertanyaannya bagaimana the way forward-nya? Bagaimana kita meneruskan berita Injil ini? Ya kita pelajari lah, kalian tentu lebih muda dari aku ya. Pastilah itu ya. Pasti punya cara-cara kreatif gitu ya. Gimana caranya bisa nonton drakor tapi nggak langganan? Pakai apalah, VPN apalah. Kalau itu aja kita bisa berjuang begitu. Mau nonton sesuatu tapi nggak ada, kita cari lah ya. Walaupun kadang-kadang caranya ilegal-ilegal. Itu aja orang bisa berjuang luar biasa. Kadang saya suka sedih gitu ya. Masa masalah pemuridan nggak mau berjuang begitu ya. Adalah caranya gitu ya. Asal ada kemauannya ya. Ada kemauan, ada jalan begitu ya. Memastikan ada murid yang kembali memuridkan. Pentingnya pelayanan online. Sekarang kita mulai masuk ke pelayanan online. Kita mulai coba. Dan jujur aja, bagi saya ini, mari kita sharing ide. Apa sih yang kau lakukan? Apa sih yang kau lakukan? Karena nggak ada dari kita yang udah expert ya. Tapi saya menitipkan 2 hal ini ya. Penting kalau kita bicara pelayanan online. Pastikan ada engagement. Keterlibatan secara utuh. Nah ini yang mesti dipikirin. Kalau kalian mengerti sekarang mengenai per-influenceran gitu ya. Dulu itu influencer diukur dari berapa banyak follower. Sekarang enggak. Ya, kalau kalian lihat YouTube dan segala macam, sekarang diukurnya dari engagement. Apa itu engagement? Engagement itu adalah keterlibatan orang. Jadi bisa jadi kau punya 1000 follower atau 10.000 follower, tapi kalau kamu misalnya live, kamu posting sesuatu yang nonton cuma 2, tidak ada yang nge-like. Makanya lihat ya, semua influencer ini sekarang, YouTuber selalu ngomongnya apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, like, comment, share. Jadi itu tuh. Nah, saya lagi berpikir gitu ya. Beberapa kampus di Jakarta khususnya sudah merasa cukup dengan memberikan kebaktian online. Kita udah bikin kebaktian online, Kak. Yang datang 100 orang loh. Saya bilang, engagementmu bagaimana? Nah, gimana tuh engagement? Saya bilang, pikirin tuh. Supaya minta respon dari mereka. Makanya sebenarnya kalau kita pakai Zoom ya. Beberapa, ya tapi Zoom itu berbayar sih ya. Ada fasilitas breakout room. Nah, itu kan sebenarnya kesempatan engagement.
Nah, buat kita kan itu kelompok kecil kan sebenarnya. Jadi, bagi saya ketika pelayanan besar berjalan, jadi jangan bangga ketika hanya cuman kita udah bikin ibadah besar kok, kakakku juga datang ke situ. Tapi, pastikan ada kelompok-kelompok kecil yang engage dengan pergumulan mereka. Ya. Dan bagi saya ini masalah mentoring personal ya. Poinnya adalah begini teman-teman ya, sebelum saya akhiri kita bisa tanya jawab. Pastikan bahwa memang terjadi interaksi. Memang kita jangan sibuk menyesali online ya. Kadang kan suka begitu ketemu orang. Iya bang, online ini nggak bisa meluk, nggak bisa pegang, nggak bisa puk-puk, nggak bisa ini, nggak bisa natap dia, nggak bisa. Sekarang poinnya begini, apa yang online bisa? Jangan kita terus mindset kita online nggak bisa ini, online nggak bisa itu. Sekarang yang online bisa apa? Waktu kamu tahu apa yang online bisa, maksimalkan. Kira-kira begitu ya. Poin saya adalah pemuridan itu jalan bersama. Berjalan bersama. Dan sebenarnya ini kita bisa mulai nih. Bagi saya ini malah lebih offline itu tidak... offline itu memang bisa ketemu sih, benar. Tapi berjalan bersamanya mungkin online malah bisa lebih maksimal. Kamu bisa WA tiap hari mungkin ke AK kamu. Kalau lagi offline mungkin seminggu sekali. Kita cuma yang penting minggu depan jadwal ketemu lagi. Kita kayak jarang tuh ya. Bagi saya juga saya ingat gitu. Jangan karena ada WA kelompok kecil lalu kemudian WA KTB lalu kita ngeblas pagi-pagi. Selamat pagi semua. Saya malah mendorong orang dalam situasi kayak gini coba chat pribadi. Walaupun itu dalam satu grup kelompok kecil ada ya. Coba chat pribadi, pastikan engagement terjadi. Apa yang di chat ya? Pagi ini kirim ayat kah? Besok misalnya minta respon. Jadi nggak tiap hari minta respon ya. Besok misalnya, lagi baca apa? Lu lagi nonton drakor yang mana? Kita ngobrol. Jadi pemuridan itu bagi saya bukan sekadar kita bagi firman, tapi kita bagi hidup. Dan itu terjadi dalam perjalanan bersama. Dan online ini bagi saya kesempatan indah untuk melakukan itu. Jadi, saya jujur aja tidak merasa online menggantikan offline. Karena offline itu nggak tergantikan. Demikian juga online tidak tergantikan offline. Jadi, maksimalkan apa kekuatan pelayanan online. Yang saya lihat adalah ini. Pemuridan yang tadinya, tanda kutip ya, setiap minggu. Sebenarnya kan kita bisa maksimalin menjadi setiap hari. Memang sih nggak bahas bahan setiap hari. Tapi perhatian, doa, ini jadi kayak lebih real begitu buat kita di situasi seperti ini. Lalu coba secara kreatif memikirkan bagaimana mengkombinasikan ini. Nah, sekarang orang sudah mulai masuk kepada kombinasi. Karena orang meyakini begini. Nanti setelah online ini atau sudah normal situasi misalnya, kayaknya online kita tetap pertahankan. Saya ketemu beberapa persekutuan bilang gitu. Nanti kalau sudah bisa ketemu pun kami tetap mau 3 bulan sekali online. Kenapa? Iya, supaya yang dari jauh-jauh bisa ikut bang. Oh, bagus juga ya. Jadi akhirnya kita mesti mikirin nih, gimana kombinasi online dengan offline, termasuk masalah bahan gitu ya. Ini yang namanya hybrid ya, mau nggak mau kita mikirin kombinasi. Dan ini berkaitan dengan kreativitas. Dan bagi saya, ingat baik-baik, kreativitas itu bukan tidak melulu berkaitan dengan karakter. Oh, dia sanguin tuh. Temperamennya, dia orangnya open banget. Harusnya dia bisa kreatif. Kreativitas itu dalam teori berhubungan dengan proses berpikir. Mau mikirin. Ya. Sehingga dalam teori ini, definisi kreativitas. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur yang ada. Jadi di-combine, membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus cipta dari yang totally baru. Tapi bisa merupakan gabungan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi orang yang kreatif itu orang yang mau mikir. Gitu kali ya. Nggak ada tuh kreatif berkaitan sama, dia lucu, pasti kreatif. Nggak juga, banyak orang lucu nggak kreatif. Tapi orang yang kreatif mungkin lucu, gitu ya. Tapi poinnya adalah bagaimana mengkombinasikan. Mikirin bagaimana caranya. Dan itu sebenarnya cerita Kak Alex tadi ya. Teman saya dan istrinya berpikir secara kreatif. Mungkin kita sekarang bilangnya kreatif itu ternyata pengorbanan ya.
kreatif itu ternyata perjuangannya. Dia pikir gimana anak saya mesti minum. Dia baliklah, dia apalah. Nah, di sini kita jadi sama-sama harus berpikir kreatif ya. Melihat chance, but also change. Yang kita harus ini ya. Saya misalnya, waktu itu saya kasih contoh terakhir lah ya. Supaya kalian bisa lihat. Ketika saya belajar berpikir, saya coba jadi kreatif ya. Saya bukan orang yang kreatif-kreatif amat begitu ya. Tapi saya mikir waktu minggu pertama tidak bisa terjadi kelompok kecil. Orang semua udah bingung. Terus kemudian ya biasalah kita suka mikir ya udahlah kelompok kecil kita dipindahin online. Tapi kan realitanya mahasiswa nggak punya data, nggak punya kuota. Masih gamang lah. Waktu itu masih semua serba nggak pasti. Itu saya ingat banget di minggu pertama. Lalu muncullah, apa yang bisa kita lakukan ya Bang? Kami dengan beberapa staff mikir-mikir, tapi kemudian saya coba gitu ya, teman-teman, saya coba buat sesuatu. Nah, ini saya kombinasi aja nih ya, saya kasih contoh sebentar. Saya buat yang namanya ini, tumbuh 30 menit. Jadi waktu itu, karena gini loh teman-teman, bedakan antara pertemuan online. Saya baru sadar juga ketika mahasiswa protes gitu ya. Dia bilangnya gini, Kak Alex, saya itu di rumah, ini waktu kami evaluasi pelayanan kemarin, beberapa adik-adik mahasiswa itu ada yang pulang kampung dan sinyal susah. Ya itu kan gimana juga gitu, pulang kampung sinyal susah. Lalu ada juga yang bilang gini, iya Kak, kadang-kadang kita kebaktian juga dimarahin. Hah? Kenapa dimarahin? Habis dari pagi kuliah online. Tiba-tiba pagi sampai sore kuliah online, malamnya disuruh kelompok kecil, rapat pengurus, apa semua. Lalu berhadapan lagi dengan screen, dengan laptop. Sampai mamanya bilang, kau dari pagi aja sampai malam kau di depan situ aja terus gitu ya. Jadi mau pakai alasan apa? Belajar sampai malam. Kadang-kadang orang tua belum tentu ngerti. Apalagi yang mungkin tinggal sama, di Jakarta kan banyak mahasiswa daerah. Mereka nggak bisa pulang, dia tinggal sama tantenya, sama omnya. Nggak bisa lah natap screen terus. Terus saya tanya, kelompok kecil kalian berapa lama? 2 jam Kak. Hah? Karena ini lihat ya, pola pikirnya adalah apa yang biasanya offline dipindahin jadi online. Sehingga tidak ada pembaharuan bahan. Nah bagi saya sebenarnya kalau kayak begitu kita mesti berpikir kan. Kalau ternyata cuma bisa 1 jam kelompok kecil supaya nggak kelamaan juga. Berarti mungkin kita harus ubah bahannya kan. Nah disitulah membuat saya juga akhirnya berpikir. Sekarang ini bukan cuma MHB di-upload ke PDF, lalu kita bilang sekarang kita kelompok kecil online. Mungkin kita mesti berpikir juga pembelajarannya. Buat kalian yang belajar FKIP, pedagoginya. Pedagoginya bagaimana? Saya sampai belajar tuh ya. Saya belajar buku digital pedagogi, cari tentang andragogi, hutagogi gitu ya. Waktu lihat contoh-contohnya, iya ya, kita jangan cuma pindahin yang biasanya offline jadi online. Nah ini butuh pemikiran panjang lah teman-teman ya. Tapi abang kasih percikannya aja. Coba aja. Waktu itu saya coba aja bikin. Nah yang muncul dalam pikiran saya waktu itu bikin tumbuh 30 menit. Poin saya adalah pastikan kalau belum bisa kelompok kecil. Karena waktu itu benar-benar gamang. Ada yang bilang gini, Bang, mau kelompok kecil tapi adikku pulang ke kampung dia lupa MHB-nya di kos. Bagaimana itu? Waktu itu sebenarnya dia tanya sama saya, boleh nggak kita screenshot MHB kita kirim? Itu membajak atau tidak gitu ya. Saya bilang itu membajak, hak cipta perkantas ya. Tapi poinnya waktu itu orang gamang. Nah saya bikin bahan baru dengan asumsi hanya 30 menit. Kenapa? Kuota mahasiswa terbatas. Nah ini yang saya bilang saya coba kombinasi. Kombinasinya apa? Jangan semua pembelajaran terjadi waktu online. Itu kadang-kadang cara kita ya. Kelompok kecil 2 jam dipindah online 2 jam. Dengan pengertian nanti waktu online 2 jam, oke, kau nomor 1 baca deh. Oke, baca. Ada pertanyaan. Oke, kau nomor 2. Itu kan pola pembelajaran online offline yang kita pindah ke online. Mungkin kalau kita mau berpikir lebih keras, kalau cuma tersedia waktu 1 jam, gimana membahas MHB? Nah, kita mesti putar otak tuh ya. Nah, waktu itu saya coba mikir-mikir, saya bikin bahan baru karena saya belum memahami MHB waktu itu dalam ini ya. Apa yang dilakukan ya saya bagi-bagilah. 2 menit pertama doa, terus baca firman. Dan ini dia bisa lakukan pribadi. Karena poin saya waktu itu adalah menolong. Saya bilang gini, PKK kirim ini sama AK kamu supaya mereka lakukan. Lalu kemudian dengarlah podcast. Kalau dia kuota terbatas, dengar aja podcast.
Kalau dia kuota banyak bisa nonton video. Nah, lo ini apa yang abang pakai? Ya saya pakai aja apa video-video yang dibikin di Perkantas. Di Connect aja, ada podcast yang pernah saya bikin. Jadi saya membahas di podcast itu Kisah Rasul 11:26, Lukas 9:23. Jadi polanya dalam pembelajaran pribadi, dia nonton dulu, dia belajar dulu, dia baca dulu. Sesudah dia lihat, bisa pilih ya, mau Spotify, Google Podcast kah, atau mau lihat di YouTube juga ada. Itulah, jadi teman-teman bisa menggunakan. Jadi bagi saya begini, PKK kita sekarang banyak. Bisa jadi PKK-mu sekarang atau PKK-mu adalah Timothy Keller, ya. Dengerinlah podcastnya Timothy Keller, misalnya 10 menit. Sesudah itu kita sama-sama membahas. Jadi kali ini kita bisa ngundang banyak pembicara besar jadi tamu kelompok kecil kita, ya. Jadi mereka dengar dulu. Habis itu saya minta nomor 4 renungkan secara pribadi. Ada pertanyaan yang saya buat di situ. Lalu kemudian kan kesempatan untuk berbagi. Tuliskan dalam kalimat singkat jika kamu ingin sahabatmu mendapat berkat. Silakan share di medsosmu. Tuliskan hashtag tumbuh 30 menit. Jadi sebenarnya bahan ini saya buat di minggu pertama pandemi. Saya bikin sekitar 4 bahan, saya tambah lagi 1. Untuk paling nggak gini, ayo tetap bertumbuh, dan maksimalkan media-media lain. Nah, lalu saya tambahin, kalau kamu dalam kelompok, nah bisa kan tiba-tiba WhatsApp call nih. Ya, kamu jangan mulai dari nomor 1, kan udah baca, sampai nomor 4 kamu udah merenungkan. Nanti waktu ketemu dalam pertemuan online, tinggal diskusi, tinggal sharing gitu ya. Lalu sesudah itu ditutup sama renungkan pujian berikut. Sama kayak kita tadi kebaktian. Ambil aja lagu apa yang kau lihat, kasih linknya, dan selesai. Nomor 6 ya udah doa tutup. Jadi itu semua sebenarnya terjadi 30 menit tanpa diskusi kelompok itu ya. Nah, lalu kalau dia punya data lebih, kuota lebih, silahkan tuh. Bisa dengar lebih lanjut, itu lebih panjang tuh. Ya. Nah, tapi poin saya adalah saya coba bikin ini untuk melihat pembelajaran online itu nggak mungkin setiap orang beda-beda tuh kesempatan dan kemampuannya. Nah, akhirnya ya bahan ini dipakai oleh beberapa kampus di Jakarta, termasuk juga teman-teman di STAN ya, adik-adik di STAN minta bahan ini dan kemudian mereka pakai, mereka coba jadi bahan KTB pengurus selama pandemi yang terjadi. Jadi poinnya adalah ayo mikir. Ayo bergumul sama-sama. Ini kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita, belum ada yang sangat expert. Abang juga, ya saya juga nggak expert amat, tapi saya coba-coba aja gitu ya. Combine, lalu kemudian membuat sesuatu yang saya pikir ya, saya kan beranjak dari 30 menit cukuplah, mahasiswa kan kuota terbatas gitu ya. Dan itu yang kemudian menghasilkan bahan ini. Oke. Jadi kira-kira itu yang saya bisa bagikan, mulai dari prinsip pemuridan, hati yang terus memuridkan, dan akhirnya kerinduan saya teman-teman berjuang. Tidak ada istilah karena COVID pemuridan mati. Ya, amin. Silakan kalau masih ada waktu, sorry saya jadi panjang banget ya. Kalau ada waktu mau bertanya, saya persilakan. Stop sharing dulu ya. Apakah ada yang mau tanya? Boleh open mic atau tulis di chat. Hening cipta selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Baik, Alex, tanya boleh ya? Oke. Kamu mau tanya yang jujurli? Iya, jujur. Kenapa, Dika? Gimana? Dari Blackstone sharingnya. Jadi tadi kan kakak bahas di yang pertama ya, bagian pertama kayak pentingnya pemurid itu salah satunya adalah harus ada interaksi yang utuh. Terus kayak di mana? Di Aceh di pasal yang dikatakan kayak kesabaranku itu dan segala macamnya. Nah, gimana caranya aku tahu gimana cara ngeliat itu di KTB ku kayak gitu.
Dalam online atau dalam offline juga nih pergumulannya? Nah, ya dalam masa online ini, karena kan banyak banget yang kayak berubah kayak gitu Alex. Iya sih. Jujur aja saya harus katakan seperti tadi ya. Yang namanya online punya keterbatasan. Tapi ketika melihat, jadi gini, Paulus sama Timotius itu sudah punya modal sebenarnya. Modal kebersamaan yang utuh. Dan itu terjadi waktu Paulus tulis surat 2 Timotius. Paulus sudah kurang lebih 16 tahun kenal Timotius. Jadi pasti, makanya dia bisa bilang, kamu udah pernah ikut aku waktu menderita di Antioquia, Iconium, Listra. Tapi poin saya begini. Ya kita kan nggak berharap ini terjadi selamanya ya. Nah karena itu, di dalam situasi yang kita tidak bisa berinteraksi dengan seutuh-utuhnya, perjuangkan aja apa yang bisa. Kecuali kalau kamu bilang, saya mau kelompoknya online seumur hidup, nggak ada lagi ketemu, anaknya mau ngajak ketemu pun nggak mau saya online aja. Ya kalau udah begitu, susah. Tapi poin saya adalah, keseharian itu yang saya lihat di empower sama adanya online ini. Nah, itu yang mungkin teman-teman mesti berpikir keras kali ya. Gimana ya mengetahui misalnya iman dia. Tapi poin saya adalah kadang begini. Agak susah mengetahui imannya dia kali. Justru mungkin kita yang bisa bersaksi tentang iman kita. Kita yang bisa bersaksi tentang, Dek, kemarin ya aku di rumah si mama marah gitu ya. Tapi aku ambil sikap. Nah, jadi sebenarnya gini, sharing-sharing hidupmu yang kamu bagikan secara rutin. Bagi saya juga di masa online ini atau di generasi yang mungkin banyak baca cerita, itu menolong. Teman-teman pernah bayangkan nggak sih, kenapa namanya Insta Story? Sebenarnya mereka berharap kamu tulis your story di situ. Kenapa namanya jadi story itu jadi semacam cerita yang di dalamnya mungkin nanti orang bisa lihat pilihan-pilihanmu, orang bisa lihat cara pikirmu. Makanya jujur aja ya, waktu ada kesempatan bikin blog, ada kesempatan nulis, ada kesempatan bikin podcast, ada kesempatan bikin YouTube. Kalian tahu kan sekarang itu acara di TV, di Trans TV misalnya, acaranya apa? Hidupnya Ruben Onsu, hidupnya Baim. Setiap hari diikutin, dia ke toilet aja nggak diikutin. Kenapa? Dari situ kita jadi tahu story-nya dia, hidupnya dia, pilihannya dia. Kadang-kadang dia berhenti. Oke guys, tadi ya gue milih ini nih. Gue tadinya mau begini, tapi gue lebih berpikir begini. Nah, saya lagi mikir, kalau orang bisa begitu rupa, makanya manfaatkan medsos lah ya. Jujur aja, kalau kamu masih generasi yang milenial ini, masih bermedsos mereka. Jangan merasa geli pakai hal-hal seperti itu. Pelajari. Coba kemas. Kalau kamu nggak bisa, coba collab sama yang bisa. Nah, itu menarik juga tuh. Collab ya sama Kak Hotma misalnya. Kita bikin collab, Kak, ayo bikin apa gitu. Tapi dari situ yang kita rindukan, jujur aja ya, teman-teman kalian bisa percaya bisa enggak gitu. Banyak orang merasa kenal saya, padahal saya nggak kenal mereka. Kadang-kadang saya mikir kenapa ya? Oh, karena beberapa kali mungkin di khotbah, di podcast, saya bagikan hidup saya. Saya bagikan itu dengan cerita kadang-kadang gitu ya. Saya punya ini, saya punya itu. Sampai ada yang pernah WA, dia tanya, Kakak masih punya itu nggak? Kenapa? Saya pernah dengar di podcast kakak ngomong itu gitu. Jadi kadang saya mikir iya ya. Ada hal-hal yang waktu kita bagikan dengan media yang sekarang ada, itu ternyata juga Tuhan pakai membangun interaksi yang memang tidak langsung, tapi bagi saya Tuhan sangat kreatif memakai itu. Jujur aja ya, Tuhan kita pun virtual ya. Ada yang pernah ketemu langsung? Bisa nggak kita kenal dia? Tuhan kita virtual loh.
Tapi kita bisa kenal dia, kita bisa tahu siapa dia, kita bisa tahu dia sangat mengasihi kita. Pernah dipeluk Tuhan nggak? Wih, kalau kau pernah dipeluk Tuhan, takut aku ya. Udah ke surga kau. Tapi itu jangan patah semangat, tapi cobalah kita share. Dan bagi saya, story is the way of telling others. Kira-kira gitu, Dika. Kita Alex. Sama-sama. Together. Bahasa Inggrisnya together, sama-sama. Silakan kalau ada lagi. Silakan teman-teman. Boleh bertanya. Halo Kak Alex, aku mau nanya dong. Iya, Dek. Gimana? Kak, kedengeran suaraku? Kedengeran? Kak, sekarang kan banyak anak-anak kan yang pulang ke kampung. Iya. Nah, terus kan di kampung itu kan banyak sekali tekanan. Terus berdasarkan cerita dari salah satu mahasiswa, Iya. jadi kan banyak tuh yang pulang ke kampung dan dia tuh di rumah yang begitu banyak tekanan dari keluarga dan banyak tekanan dari lingkungan yang nggak sesuai sama dia kayak gitu. Iya. Bukan nggak sesuai sih, cuman kayak bahkan dia mau ke gereja pun sulit gitu Kak. Mau KTB juga sulit kayak gitu kan. Nah sementara kan dia itu megang pemuridan kayak gitu. Iya. Jadi Kak, gimana sih caranya kita supaya apa ya bahasanya ya? Supaya kita tetap menjalankan itu, tapi di belakang ini banyak sekali tekanan gitu loh Kak. Ngerti ya sih? Iya sih. Ngerti Kak? Iya. Sebenarnya kan ada dua hal ya. Ada dua hal. Pertama, tekanannya. Yang kedua, dia harus melayani. Nah, bagi saya ya kadang-kadang ini kan nggak terpisah, menyatu, tapi juga kalau kita mau selesaikan, mesti kita bisa pisahin ini. Ya, tekanannya harus diselesaikan. Nah, tapi juga ini bagian lagi yang saya nggak tahu pergumulan masing-masing keluarga kan. Ada yang sangat berat, ada yang mungkin kategorinya sebenarnya nggak berat-berat amat, kau aja yang agak malas atau agak cepat menyerah. Jadi maksud saya begini loh, buat kalian, teman-teman staff, teman-teman leader, pemimpin yang lain, kalau ketemu PKK yang seperti itu, tolongin dalam dua hal. Jangan cuma tuntut, kenapa kok nggak melayani? Tapi tanyakan bagaimana bisa menolong dia menghadapi tekanan. Jadi ya, karena begini, dia nggak mau, dia sulit melayani karena kan ada tekanan. Nah, bagi saya nih kadang-kadang tekanannya ini yang harus diselesaikan dulu. Nah, pada saat yang sama, adik-adiknya itu, saya suka mikir begini loh. Maaf ya, maksudnya saya berpikirnya pemuridan itu pada akhirnya saya sadari bukan cuma pemuridan personal. Ini kalau kalian boleh tangkap, tentu jangan tangkap ini sebagai satu excuse untuk tidak memuridkan personal ya. Personal kan itu perjuangan kita. Tapi saya menghayati pemuridan secara komunal. Jadi misalnya begini, saya punya AKK. Tapi ternyata AKK saya itu dalam banyak hal dia dekatnya sama Aris. Dalam beberapa hal dia dengerin podcastnya Hotma. Dalam beberapa kali sharing dia lebih terbuka sama Ardika. Jadi sebenarnya yang memuridkan dia siapa? Bukan cuma saya. Tapi komunitas ini memuridkan. Nah, jadi sebenarnya ketika ada teman-teman yang akhirnya mundur karena secara pribadi mungkin dia lagi di bawah tekanan atau apa, maka sebagai komunitas boleh juga tuh kita perhatikan AKK orang dalam pengertian bahwa kita ini komunitas yang memuridkan. Perhatikan juga, mungkin kita mesti membangun juga apa isi Instagram PMK. Karena di situ bisa jadi sarana pemuridan. Bukan cuma info ada kebaktian ini, nanti info ada kebaktian ini. Tapi kalau mereka suka lihat, mungkin status-status yang di PMK, walaupun mungkin itu hanya reshare, itu hanya repost gitu ya. Tapi bagi saya itu jadi kesempatan memuridkan generasi. Sementara pada saat yang sama tolongin kali yang tertekan itu ya. Beberapa orang tertekan untuk hal itu, saya pikir doa yang sangat menolong itu doa yang disebut serenity prayer ya. Dalam beberapa kesempatan saya sudah ceritakan juga. Jadi doanya bilang begini. Tuhan,
tolong aku menerima hal yang tidak bisa kuubah. Yang kedua, Tuhan, tolong aku mengubah hal yang bisa kuubah. Dan yang ketiga, Tuhan, tolong aku membedakan keduanya. Nah, coba pahami baik-baik. Satu anak kontak saya karena lagi di kampung, dan pertanyaannya begini. Saya belum lihat Tuhan melakukan sesuatu buat keluargaku. Terus saya bilang, apa yang jadi pergumulan keluargamu? Ternyata bapaknya mabuk, lalu kemudian sering mukul mamanya dan segala macam. Itu udah terjadi cukup lama. Dan kemudian ya biasalah ya, kita mungkin karena dibentuk di lingkungan rohani dan kita mau semua berjalan seperti yang kita mau. Saya bilang, Dek, mungkin nggak gampang, kau baru pulang ini. Kau baru pulang, baru beberapa bulan di kampung, baru lagi lihat sehari-hari kehidupan keluargamu, lalu kau mau kayaknya semua berubah, kau minta Tuhan langsung melakukan perubahan. Dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Saya bukan mengatakan Tuhan tidak sanggup, tapi jangan-jangan belum waktunya Tuhan. Dan kesempatan ini kau di situ, bukan kau tertekan, tapi kau doakan, kau jadi pendamai di situ. Jadi banyak anak yang lari dari pergumulan keluarga, makanya tertekan. Beberapa nasihat saya adalah berdamailah dengan pergumulan keluargamu. Belajar menerima itu bapakmu, itu mamamu, mau gimana, tapi Tuhan tolong. Nah, seringkali Tuhan menghadirkan kita bukan untuk menghakimi, untuk menarik diri, tapi justru untuk menolong mereka. Nah, mungkin itu ya, coba pisahkan antara dia punya masalah dengan pelayanannya. Makasih Kak Alex. Sama saya together. Oke, silakan, mungkin masih ada dari teman-teman yang mau bertanya. Atau mungkin mau meng-counter ke Alex, boleh? Boleh. Kita kan bicara dari pengalaman ya. Karena nggak ada yang sudah expert dengan melayani dalam pandemi ini. Ini Kak Alex ada yang chat aku bertanya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nggak mau tahu identitasnya boleh chat aku sampaikan ya. Jadi pertanyaannya gini, Kak, gimana kalau kasusnya itu si AKK nggak mau mengorbankan kuota yang mereka miliki, misalnya video call atau pakai Google Meet pas mau KTP. Apa yang harus dilakukan oleh PKK-nya? Satu dulu deh, Kak. Iya ya. Ya, memang kalau saya lihat ini pergumulannya ya, memang ya anak kecil lah ya, anak kecil nggak lihat ini penting, ini butuh. Nah, saya nggak tahu bagaimana teman-teman bersikap, karena pasti kan setiap orang punya cara masing-masing gitu. Kalau saya poinnya adalah tetap berjalan sama yang mau, tapi kasih bahan sama dia. Misalnya kita kirim lewat WA atau apa, oke dek, kami tetap jalan ya. Terus hari ini kami belajar ini loh, coba kamu baca ya, nanti sharing ya. Jadi poin saya adalah jangan kemudian kalau nggak mau ikut, kau kubuang selama-lamanya, jauhkanlah daripadaku. Poin saya adalah coba lakukan apa yang kita bisa. Ya memang begini ya, ada titik nanti kamu tahu ini orang serius apa tidak. Tapi ketika kamu belum bisa meyakini dia serius apa tidak, jangan 1-2 pilihan yang dia buat lalu kita langsung bilang dia nggak serius. Berjuang dulu kali ya. Saya pernah ngalamin gini kali, Riz. Ini sedikit cerita lah ya. Waktu itu memang belum masa online. Saya datang pelayanan, jadi Perkantas Jakarta itu bertanggung jawab terhadap daerah Sumatera bagian selatan. Nah, waktu itu saya dapat tugas pergi ke Sumatera bagian selatan, satu kota di Palembang. Lalu saya tinggal di sana 1 bulan. Nah, waktu tinggal di sana 1 bulan, saya mikir gitu, apalah yang bisa dilakukan ya. Terus saya terpikir untuk memegang kelompok pemuridan. Lalu kelompok itu anak baru memang, jadi saya sebenarnya memegangnya pipanya ya, PI lewat PA. Itu cuma 4 kali ketemu, namanya juga sebulan. Ya, 4 kali ketemu. Saya memang minta kepada stafnya waktu itu dan ketua PMK-nya, saya bilang, saya bakal sebulan di sana, Dek. Bisa nggak carikan anak baru tapi yang kelihatan agak serius gitu ya, supaya abang nggak usah kejar-kejar gitu. Dicariin beneran, dapat 6 orang.
Udah. Terus ketika itu saya jadi mikir kan, nanti kalau gue pulang ke Jakarta, dan saya tahu banget waktu itu saya cuma datang 1 bulan, gimana caranya? Saya ingat saya tanya kakak saya, Kak Vivi gitu ya, saya bilang sama dia, Kak, gimana ini? Saya punya kesempatan melayani mereka cuma 4 minggu. Terus Kak Vivi ngomong begini, ya dengan santainya, tenang dek, mereka bukan milikmu, mereka milik Tuhan. Aduh, ngejel banget gitu ya. Terus kemudian kalimatnya dia begini, sebenarnya Tuhan akan bertanggung jawab untuk pemuridan mereka. Wih, jadi waktu saya datang, saya pimpin tuh teman-teman 4 kali, lalu saya mesti pulang Jakarta. Apa yang saya lakukan? Saya kelompok kecil lagi sama mereka. Waktu itu masih tahun 90-an, jadi belum mahal sekali telepon. Yang saya lakukan adalah saya kirim buku sama mereka. Dan kemudian saya minta mereka baca. Nah ini syukurnya ya, anaknya mau ya. Karena sudah ketemu saya 4 minggu. Lalu kenal, lalu dia lihatlah kesungguhan saya. Terus kemudian waktu saya kirim, mereka baca bukunya setiap minggu. Setiap bulan saya minta mereka kirim resume dari bab yang mereka baca. Waktu itu saya beliin 1 buku, terus 2 buku mereka bacanya gantian. Dan itu buku-buku dasar ya, tentang doa, saat teduh, dan segala macam. Nah, jadi saya ingat saya masih ber-KTB, berkelompok kecil sama mereka itu selama 6 bulan melalui surat menyurat. Nah, poin saya, itu pengalaman yang saya lihat gitu ya. Memang tidak efektif, kurang. Tapi saya jadi ingat Paulus. Paulus aja bisa kirim surat, masa saya enggak gitu ya. Udah deh. Dan akhirnya 6 bulan kemudian, Tuhan baik sama mereka, kasih PKK sama mereka yang memang ada di kota yang bersangkutan. Dan dari KTB itu salah satunya jadi staff. Jadi kadang-kadang saya pikir gitu ya, kalau saya nggak mulai waktu itu, ya mungkin juga Tuhan nggak akan bawa dia, perjalanannya Tuhan udah atur seperti itu. Jadi coba aja kreatif. Kalau dia nggak mau ikut, oke, tapi jangan kemudian langsung dilepas. Gitu. Oke, jadi gitu ya, teman yang bertanya sudah dijawab. Ada lagi bang, kalau masih bisa jawab nggak? Silakan. Pertanyaan gini, Kak, apa ini? Bagaimana justru kalau aku yang sebagai PKK malah kesulitan saat ini untuk memulai KTB kembali? Aduh, silakan Kak. Semua kesulitan kan ada penyebabnya. Jadi tahu dulu penyebabnya apa, atasi penyebabnya. Kalau mungkin masalahmu adalah lagi ada pergumulan, kayaknya lagi down, ya coba carilah orang yang bisa share. Terus di sisi yang lain, nah ini penghiburan lah yang lagi mungkin berbeban berat. Saya tetap meyakini Tuhan yang bertanggung jawab terhadap AK kamu. Jadi kalau ada PKK yang nggak sungguh-sungguh, AKK-nya bagus, itu anugerah banget ya. Tuhan pakai siapa itu memuridkannya, PKK-nya aja nggak becus. Tapi bagi saya, iya, Tuhan yang paling sayang sama generasi ini. Makanya saya beberapa kali sadar sih, PKK yang malas itu nggak benar. PKK yang nggak komitmen itu nggak benar. Tapi saya pun menyadari bahwa orang yang dipegang oleh PKK itu bisa tetap bertumbuh karena Tuhan kreatif, Tuhan pakai komunitas, Tuhan pakai gereja mungkin. Nah, cuma buat kita, jangan sampai kita nggak tahu masalah kita nggak atasi masalah kita. Oke, demikian NN yang sudah bertanya. Oke. Silakan yang mau secara langsung bertanya sama Kak Alex, boleh. Kak, aku nanya lagi boleh nggak? Boleh. Aduh maaf ya Kak, aku bertanya. Nggak apa-apa. Mungkin mewakili yang lain kan? Kak, sampai di titik mana kita mencari AKK kita? Jadi gini, kayak aku misalnya kan AKK aku kan susah aku jangkau. Terus udah ku chat, udah ku ajak, terus misalnya nggak dibales, nggak diapain lah kayak gitu kan. Terus udah lama kayak gitu kan, udah mungkin seminggu, 2 minggu gitu. Terus itu aku punya pikiran, ya udahlah ya, yang penting udah ku chat, udah toh juga dia nggak mau kayak gitu. Kita boleh nggak sih Kak punya pikiran kayak gitu, atau tetap terus
Dicek atau tetap terus, atau gimana sih Kak sikapnya? Ada nggak sih titik di mana kita harus berhenti atau lanjut terus untuk menarik si AKK gitu? Oke, thank you. Ini pergumulan semesta ini ya. Saya akhirnya coba berpikir setiap kita harusnya punya pergumulan dan standar yang kita sendiri mungkin harus tetapkan. Nah, saya kasih contoh lah ya, mungkin dalam apa yang saya pernah lakukan juga, ini bukan masalah online offline-nya aja, tapi sebenarnya saya seperti itu begitu. Saya selalu mengingat bahwa orang yang mau ikut kelompok kecil itu kan awalnya bersedia karena ada acara kah, ada apa yang dia kemudian mau dibina, mau terlibat. Jadi sebenarnya ada titik awalnya sih. Nah, sebenarnya kan kita bisa kembali ke titik awal itu. Dek, gimana? Waktu itu kan mau kelompok kecil. Nah, ini sudah kita lalui. Jadi poin saya adalah mempertanyakan yang awal itu bisa juga sebenarnya. Nah, jadi pengalaman saya biasanya begini. Saya sebenarnya setiap semester akan tantang AKK saya mau lanjut atau tidak. Jadi saya nggak mau berasumsi mereka mau lanjut terus. Jadi biasanya saya tantangnya per semester. Jadi itu saya kasih tahu di awal. Jadi saya bilang, teman-teman, kita jalani sama-sama, tapi nanti setiap semester kita evaluasi ya, termasuk ketersediaan waktumu untuk berjalan. Jadi kalau misalnya di awal semester dia udah bikin komitmen ya, maka itu istilahnya saya terus akan chat atau saya akan ajak selama 1 semester sebagai tanggung jawab, karena dia udah bilang iya gitu. Soal dia nggak bales, dia lari-lari, dia apa, urusan dia. Tapi perjuangan saya, karena di awal saya udah tanya siapa yang mau, ini yang mau, saya perjuangkan 1 semester. Tapi habis 1 semester saya tanya ulang, mau lanjut apa tidak. Jadi saya nggak berasumsi dia lanjut. Nah, ada orang-orang yang saya lihat akan kesulitan dengan AKK-nya karena dia tidak punya asumsi. Dia pikir AKK ini akan seumur hidup sama dia. Nah, jadi bagi saya coba tetapkan waktumu sendiri sih, supaya kamu juga tidak membuang mutiara kepada babi. Jadi jelek banget bahasanya ya. Tapi poinnya adalah siapa yang sungguh-sungguh mau. Nah, yang sungguh-sungguh mau ini yang kita mesti coba sepanjang waktu bikin alat ujinya. Nah, ujian saya adalah setiap semester tanya lagi siapa yang mau. Nah, itu kalau pengalaman saya. Tapi saya kalau ngejarnya, ya benar sih kayak Hotma bilang, ya saya kejar sungguh-sungguh, saya chatting dulu. Dulu kan belum ada begituan ya. Jadi saya ingat dulu saya kejar ke kelasnya, karena itu adik kelas saya. Saya mahasiswa, saya kejar ke kelasnya. Dulu saya bikin surat kecil, suratnya. Hai teman-teman, saya ingat tuh saya tulis surat satu-satu tuh, jangan lupa gitu ya. Terus malamnya saya telepon. Besokannya saya tunggu depan kelas. Keluar kelas, bentar ya bang, mau ini dulu, mau fotokopi, saya ikutan. Oh iya, saya juga lagi mau ke fotokopi, saya tempelin ke fotokopian gitu ya. Terus kemudian, iya kak, mau makan dulu, ayo makan dulu. Jadi benar-benar saya berjuang lah. Sesudah 1 semester saya pikir harusnya ya saya tanya siapa yang mau, siapa yang enggak. Begitu. Makasih Kak Alex. Together. Oke Kak, ini terakhir Kak ya. Yap. Maaf Kak. So lapar ya, so siang di sana. Ya, udah sih. Ini 3 pertanyaan terakhir saya sebutkan sudah. Iya, sekalian aja. Jadi pertama gini, Kak, gimana kalau ada AKK yang berpendapat bahwa PKK-nya tidak serupa Kristus karakternya, baik secara langsung juga kalau di media-media, maksudnya media sosial kali ya, Iya. juga kalau di media sosial, cakap-cakapnya juga Kak. Gimana aku sebagai kawannya bisa ngasih pandangan yang benar? Yang pertama. Yang kedua, kalau banyak KTB-ku Kak, terus susah mau difokuskan semua kali ya, difokuskan semua. Boleh nggak beberapa aja yang diperhatiin? Gitu. Anggotanya atau maksudnya ini anak KTB-nya yang banyak? Atau dia pimpin anak pimpin? Kayaknya banyak aja KTB-nya. Oh, bukan banyak kelompok KTB yang dia pimpin. Nggak tahu. Kita berasumsi aja. Ya asumsi. Yang satunya ini belum
yang terakhir dulu yang lebih diingat ya. Kalau itu memang natural sih ya. Dalam realita begini loh, kita kan manusia yang senang direspon. Jadi dalam KTB pun mungkin kamu akan lebih dekat kepada anak yang meresponimu. Kamu akan merasa lebih dekat hati atau apa. Jadi sebenarnya, nah ini sebenarnya nasihat buat kita ya, buat saya juga gitu. Justru yang sudah dekat sama kita itu yang nggak terlalu butuh perhatian. Kalau logikanya kan, justru yang tidak dekat itu yang mungkin kita perlu perjuangkan. Nah, tapi ini balik lagi ya, kamu yang paling tahu kapasitasmu, kedekatan. Karena ada yang begini, pernah nggak ngalamin jadi PKTB ya? Memang aku tuh nggak terlalu deket sama anak ini. Kalau dia nggak datang, kayaknya nggak apa-apa lah. Tapi kalau anak yang aku seneng nggak datang tuh kayak, aduh kok dia nggak ada gitu. Yang datang malah yang ngeselin gitu ya. Kadang-kadang kita jujur sebagai manusia ngalamin itu. Cuma waktu aku merefleksikannya, aku justru berpikir, yang kita bilang kita mau fokuskan ini karena apa dulu? Kalau cuman karena dia respon kita, tiap kali kita tanya dia jawab, malah sebenarnya nggak butuh kasih yang terlalu besar dari kita karena dia udah attach. Tapi justru mungkin mereka yang jarang jawab, mungkin itu yang kita doain rutin, kita ini ya, supaya ya Tuhan pakai caranya Tuhan lah untuk mendekatkan kepada kita. Pertanyaan pertama tadi apa, Riz? Lupa gua. Oh iya Kak, yang pertama itu tunggu buka chat. Oh ini ya. Kak, gimana kalau ada AKK yang berpendapat bahwa PKK-nya tidak serupa Kristus karakternya, baik secara langsung juga kalau di media sosial, maksudnya ini cakap-cakap itu bisa perkataan kali ya, perkataannya juga Kak. Gitu. Gimana aku sebagai kawannya bisa ngasih pandangan yang benar? Oh ini yang terakhir udah ada Kak. Ini yang terakhir, boleh nggak PKK kesel sama AKK kalau AKK-nya lebih melakukan apa yang PKK orang lain katakan ke dia? Maksudnya mungkin karena PKK-nya yang udah tahu porsi AKK-nya. Itu Kak. Ya, kesel-keselan begitu mungkin terjadi sih. Kita kan manusia juga yang ngerasa, kok dia lebih dekat sama lu sih? Aku padahal sama loh nasehatnya. Kalau lu yang ngomong dia denger gitu. Itu sering lah, apalagi buat kami staff ya. Kalau staff yang ngomong dia denger, PKK-nya ngomong dia nggak denger gitu. Itu umum banget. Cuma maksudnya mesti lihatnya begini. Sejauh yang dia lakukan adalah apa yang Tuhan mau, baik lewat kamu diingatkan sebagai PKK atau lewat PKK lain. Jadi jangan melihat dari siapanya sih, tapi apakah yang dia lakukan itu memang yang Tuhan mau. Ya, itu juga menolong kita untuk tidak jadi orang yang kita membimbing orang. Aku ingat ya Matius 28 ya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita nggak membangun orang jadi muridnya Aris, Hotma, muridnya Silver, murid Kristus. Jadi sejauh yang dia dibangun jadi murid Kristus, harusnya kita bersyukur. Nah di sisi lain, perbaharui relasi dengan AKK kamu. Misalnya mungkin kamu juga bisa belajar kenapa dia nggak percayaan sama kamu, kenapa dia kurang mendengar kamu. Dan kalau memang hal itu bisa diubah, misalnya kamu abis kalau kakak sih belum denger aku ngomong apa udah motong duluan. Bisa jadi ada anak-anak yang pengennya dia yang didengar. Sementara beberapa PKK lebih seneng ngasih nasihat. Panjang kalau ngasih nasihat. Padahal nggak dengerin. Ternyata PKK lain lebih dengar. Nah ini juga menjawab yang pertama tadi ya. Kalau aku menyadari ya bahwa perjalanan kita, makanya aku senang dengan gambaran perjalanan. Di dalam gambaran perjalanan, kita belum sampai, sama-sama sedang berjalan. Jadi, kita adalah murid yang memuridkan. Kita bukan pemimpin yang memuridkan, tapi kita juga lagi murid. Cuma dari kita karena udah lebih pengalaman, udah dilayani duluan, kita murid yang kembali memuridkan, kita sedang berjalan bersama. Mungkin kalau kamu jadi teman dari anak yang protes tentang PKK-nya, bisa ingatin prinsip itu. Bahwa belum ada yang sempurna. Memang kalau ternyata ada hal-hal yang dia keselin ya, dia ini, makanya memang kita nggak boleh jadi batu sandungan ya, sedapat mungkin. Kalau ada sarana mengevaluasi, silakan. Tetapi evaluasi sekali lagi bukan untuk menjatuhkan ya.
Karena saya juga lihat ada beberapa orang begini. Ada orang yang nggak suka sama PKK-nya bukan karena apa-apa sih. Gue nggak suka aja gayanya. Itu gimana gitu ya? Aku nggak suka aja gayanya. Ada yang begitu tuh. Nah kalau udah begitu kan jadi subjektif banget ya. Misalnya kan dia bilang, saya nggak suka komen-komen dia di Facebook. Di medsos. Saya jadi bertanya juga. Nah mungkin kan kita sebagai komunitas, yuk kita saling melihat. Sebenarnya pantas nggak ya PKK komen begini ya? Nah, kalau ternyata kita beberapa orang udah melihat ini sebenarnya nggak pantas, maka sebaiknya kita memberi masukan lah kepada orang itu. Karena saya melihatnya begini ya, beberapa orang juga waktu ditegur, terus dia ngomongnya gini, medsos gua kok lu atur gua mesti posting apa? Tapi jangan lupa loh, kita sebagai garam dan terang, yang kamu posting itu dibaca oleh semua orang. Jadi makanya saya selalu ingatkan jangan posting hal-hal yang hal-hal yang sebenarnya itu pergumulan dan belum selesai. Karena begitu kamu selesai dengan pergumulannya, mungkin itu yang kamu posting kalau mau. Misalnya, gue kesel nih sama Tuhan, terus udah posting begitu. Belum kelar sih, nanti besoknya, oh terima kasih Tuhan negur saya lewat ini. Tapi yang kita udah posting, udah terlanjur orang baca, dia nggak baca bagian belakangnya. Nah itu prinsipnya ada di Mazmur 73. Mazmur 73 waktu pemazmur kesel sama Tuhan, ada kalimat di situ. Ketika aku mau menceritakannya kepada angkatanku, tapi kemudian dia menahan diri. Jadi yang dia ceritakan justru tanda kutip adalah akhir pergumulannya, bukan kekesalannya. Karena itu pergumulan tuh sambil jalan. Jadi aku pikir sih bijak bermedsos juga itu jadi bukti kedewasaan rohani. Wah, jadi kalau dikaitkan ya, jangan bilang dewasa rohani itu cuma hubungan dengan saat teduh. Mungkin ke depan perlu ditambahkan gitu ya. Bukti kedewasaan rohani salah satunya adalah bijak bermedsos, bijak bersosialisasi. Thank you teman-teman. Oke, thank you Kak Alex. Silakan Denny.